Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dengan saya Muhammad Hendra dari Inspection Operation. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi mengenai work from home plus atau bekerja dari rumah plus. Kenapa plus? Seperti kita ketahui bersama, semenjak adanya instruksi dari pemerintah dan perusahaan untuk bekerja di rumah, tambahan lainnya adalah belajar dan beribadah. Bahkan berolahraga pun kita lakukan di rumah sekarang. Akhirnya banyak hal-hal rutin yang setiap hari kita lakukan bertahun-tahun lamanya sedikit mengalami perubahan. Mungkin jika dirunut, rutinitas kita bertahun-tahun lalu itu mulai bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga, terutama bagi teman-teman perempuan, mengantar anak ke sekolah, yang cowok mungkin mampir ke warung beli sarapan karena tidak sempat sarapan dari rumah, akhirnya sarapan dan makan siang di kantor dan lain sebagainya. Oh ya, saat saya googling, istilah work from home ini biasanya digunakan untuk para pekerja freelancer seperti programmer ataupun editor, atau biasa juga disebut kerja remote. Oke, saya coba sedikit berbagi mengenai keuntungan dan kerugian bekerja dari rumah yang saya alami selama 3 minggu ini. Mungkin nanti dari teman-teman juga bisa sharing hal lain selama bekerja dari rumah. Yang pertama adalah multitasking dan fleksibel. Dengan bekerja dari rumah, saya menjadi lebih multitasking. Artinya selain saya mengerjakan pekerjaan kantor, saya bisa melakukan pekerjaan rumah lainnya yang biasanya hanya saya lakukan saat hari libur atau harus mengambil cuti. Tempat kerja juga jadi lebih fleksibel, bisa di mana saja selama di sekitaran rumah. Tidak harus buru-buru mandi pagi, bisa langsung ke laptop kantor atau olahraga dulu, lanjutin sarapan, terserah yang mana enak deh. Pastinya saya punya banyak waktu istirahat yang lebih fleksibel. Saya bisa istirahat kapan saja, dan kebetulan di belakang tempat duduk saya sudah tersedia kursi untuk tidur baring-baring, sekedar meluruskan punggung, dan hal ini tidak mungkin saya lakukan di kantor saat jam kerja. Untuk mengusir kebosanan, sesekali saya melakukan olahraga di tempat, atau mungkin nonton film hasil download yang belum sempat ditonton. Hal yang kedua adalah saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Selama bekerja dari rumah, secara langsung saya menjadi lebih dekat dengan anak-anak dan istri saya. Lebih banyak bermain dan berolahraga bersama. Apalagi saya punya 2 orang anak yang beranjak dewasa yang selama ini hanya ketemu saat malam hari saja. Itu pun minim komunikasi karena mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Untuk yang paling kecil, kebetulan karena anak saya termasuk anak yang berkebutuhan khusus, saat seperti ini benar-benar saya manfaatkan untuk lebih dekat dengan dia. Baru sekali ini saya bisa mengajak anak-anak saya semuanya bermain dalam rumah. Ternyata sangat menyenangkan. Selain itu, ruang keluarga juga saya rombak jadi ruang kerja bersama agar lebih dekat dengan anak-anak dan bisa mengawasi mereka belajar ataupun mengerjakan tugas dari sekolah. Untuk hal ini terkadang salah satu dari kami harus mengalah untuk koneksi internet. Yang ketiga, biaya operasional. Pastinya selain biaya operasional perusahaan menurun karena kantor kita kosong, yang artinya penghematan listrik, air, dan internet, biaya operasional kami sekeluarga juga mengalami penurunan. Karena saya tidak pernah mengisi bahan bakar kendaraan saya sekeluarga selama status bekerja dan belajar di rumah ini diterapkan. Mungkin bagi teman-teman lain yang rumahnya jauh dari kantor akan sangat banyak terhemat dari biaya operasional ini dan waktu tentunya. Akan tetapi ingat, ada biaya lain yang otomatis pindah saat kita bekerja dari rumah, yaitu biaya air, listrik, dan internet tadi ditambah makanan cemilan, karena kita sering masak takeaway pastinya, dan itu dibebankan ke kita. Yang keempat adalah tambahan waktu untuk belajar dan menekuni hobi. Cukup banyak waktu buat saya belajar hal-hal yang saya suka, seperti mengotak-atik MS Excel dan melakukan editing foto di Photoshop. Yang kelima, work-life balance. Dahulu waktu HSE level 3 sering dianjurkan untuk work-life balance. Mungkin nggak bisa dibilang balance saat ini ya, karena saya pribadi lebih banyak dengan pekerjaan rumah. Sementara sosialisasi dengan teman-teman kantor dan masyarakat sekitar jadi berkurang. Hal ini
ini membuat motivasi kerja sedikit berkurang, terus terang saja, karena tidak seperti suasana kantor dan tidak ada teman diskusi secara langsung. Selain itu, dengan adanya gangguan kerja dari rumah, tidak setiap pekerjaan yang dilakukan dari rumah bisa berjalan dengan mulus. Banyak sekali gangguan, terutama dari anak. Yang keenam, sering miskomunikasi. Komunikasi menjadi tantangan terbesar saat bekerja di rumah. Untuk itu, kita harus selalu online dan mudah dihubungi saat jam kerja, sehingga saat ada diskusi atau koordinasi, tidak ketinggalan informasi. Keamanan menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan ketika bekerja di rumah. Data-data pekerjaan yang penting tidak disarankan untuk dikirim menggunakan jaringan biasa. Untuk melakukan proteksi keamanan, lebih kita perlu menggunakan layanan keamanan dengan VPN. Untungnya saat ini kita udah menggunakan VPN dari kantor ya, hanya seringkali koneksinya terlalu lambat. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya copy paste file yang diperlukan ke local drive, kemudian memutuskan VPN dan melanjutkan bekerja tanpa jaringan kantor. Oke, berikut tips dari saya untuk bekerja dari rumah. 1. Yakinkan koneksi internet kita ada dan stabil. Yang kedua, buat suasana tempat kerja lebih nyaman dan hindari bekerja di kamar tidur guna hindari rasa malas. Bisa-bisa kebablasan tidur. 3. Pastikan mandi dan berpakaian bersih. Yang keempat, dengarkan musik favorit yang dapat membangkitkan suasana hati kita lebih semangat dalam bekerja. Yang kelima, selalu sediakan air minum dan cemilan favorit tentunya. 6. Ketika kehilangan motivasi kerja, sebaiknya beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri. Karena apabila memaksakan diri, jadinya hilang mood dan adanya stres, sakit lagi. Yang ketujuh, perlu memberi pengertian kepada orang rumah bahwa kita sedang bekerja dari rumah. Yang kedelapan, frekuensi komunikasi juga harus dilakukan sesering mungkin untuk menjaga komunikasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi seperti yang kita lakukan saat ini ya, via Zoom. Yang kesembilan, agar terhindar dari virus ataupun hal lain yang bisa menyebabkan kerusakan laptop kantor, yakinkan untuk selalu mengupdate apa saja yang diinformasikan oleh tim IT yang ada di email, termasuk salah satunya update antivirus. Oke, akhir kata, selamat bekerja dari rumah. Semoga target pekerjaan yang diberikan kepada kita masing-masing bisa tercapai. Mari kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 bisa segera berakhir, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal, bisnis kembali normal, dan mari kita berharap agar Indonesia dan dunia kembali tersenyum. Ingat, di rumah saja dulu agar terhindar dari virus corona. Karena I care for me, I care for you, I care for all. Safety for me, safety for you, safety for all. Dadah.